Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul quwwatil matin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah sama-sama kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taqwa yaitu imtithalul awamirillahi wajtanibun nawahi, melaksanakan segala perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan berusaha diri menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lewat khutbah singkat, izinkan khatib pada siang hari ini menyampaikan khutbah dengan tema begitu derasnya informasi yang kita dapatkan lewat media sosial. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Qaf ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Bahwasanya semua ucapan, segala sesuatunya ucapan itu tidak lepas dari pantauan malaikat Raqib dan Atid yang senantiasa mencatat amal-amal kita. Maka disinilah pada kesempatan siang hari ini kita sekarang berada di zaman informasi tanpa sekat ruang dan waktu. Sebuah kejadian di belahan bumi ini misalnya, kita dapat mengakses internet, informasi yang kita dapatkan dengan seiringnya waktu yang singkat kita sudah dapatkan berbagai macam informasi, bagaikan pedang bermata dua. Di satu sisi segala kemudahan penyebaran informasi media, informasi keilmuan yang terbuka, dan di sisi lain kita dapatkan informasi yang tidak mengenakan kita. Maka kaum muslimin rahimakumullah, perlu kita menyaring tentang informasi yang kita dapatkan. Berbagai macam fenomena fitnah, bahkan ghibah,
yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam suatu hadisnya, "Ma tadraku ghibah?" Tahukah kamu apa itu ghibah? Maka sahabat lain menjawab, "Allah wa Rasul a'lam." Tentunya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Zikru akhaka lima yakrahu." Bahwasanya gibah itu engkau menyebut-nyebut orang, sementara orang yang engkau sebut tidak menyukai berita itu. Maka hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, pada zaman dahulu sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diberitahu lewat firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, "Wahai Musa, kabarkanlah kepada umat manusia bahwa orang yang bertaubat atas dosa ghibah, maka dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala paling belakang. Dan orang yang terjerumus dalam arti kata dia tidak bertobat akan dosa ghibah, maka dia paling awal masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala." Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam suatu hadisnya, "Iyyakum wal ghibah fa innal ghibah asyaddu minaz zina." Bahwa takutlah kamu dengan dosa ghibah, sesungguhnya dosa ghibah itu lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada pelaku zina. Pelaku zina bahwasanya summa yatubu, dia bertaubat kepada Allah, fayatubullah alaih, Allah akan mengampunkan dosa pelaku zina. Namun dosa ini dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengampuni segala dosanya jika hamba itu mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sahibatul ghibah, bahwasanya pelaku ghibah itu dia tidak akan mendapatkan ampunan kecuali dia bertobat dan meminta maaf atas orang yang telah kita gunjing, atas orang yang telah kita gibahkan. Dengan kata lain, orang yang kita gibahkan itu, maka kita harus terus terang kepada mereka yang telah kita gibahkan. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah, derasnya informasi di era digitalisasi, maka perang antara tetangga, masyarakat, bahkan ustadz-ustadz kita tak jauh dari korban, yaitu ghibah. Ghibah itu adalah menceritakan, apabila menceritakan ini benar adanya, maka dosa yang kita dapat adalah dosa ghibah karena telah menceritakan keburukan orang. Namun apabila kita menceritakan tidak ada pada dirinya, ini adalah menimbulkan fitnah. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tentu bahayanya ghibah ini luar biasa, di mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadz zanni inna ba'da zanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum akula lahma akhihi fakarihtumuhu innallaha ghafurur rahim. Bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 ini menceritakan sesungguhnya wahai orang-orang yang beriman, hindarilah dari berprasangka buruk. Kebanyakan dari berprasangka buruk ini adalah dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang, janganlah kamu menggunjing. Tahukah kamu orang yang menggunjing sama halnya dia telah memakan bangkai saudaranya? Maka dari itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Bahayanya ghibah ini luar biasa. Bahkan fitnah yang merajalela dikarenakan kita menceritakan keburukan orang lain, sehingga informasi yang kita dapat tentu harus ada filterisasi, artinya menyaring bahwa perkara ghibah ini adalah suatu dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa Sayyidina Muhammad ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad abdika wa rasulika kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innahu sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alina ya Allah fi syakaratil maut
qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fa dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.